Indonesia ultimatum Cina menyerah sekarang atau militer yang selesaikan. I talked to an expert, a water expert, a few weeks ago. He said the world will face a deficit in clean water by the year 2025. Not very far now. We can see now the effect of the climate change in Indonesia, in my opinion, not any. The sea north of Jakarta is rising. The United Nations predicted that the water from Tanjung Priok. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win. Being responsible here also means that we must end the war. Menteri Luar Negeri mau ultimatum Cina untuk menyetujui proposal dari NKRI termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Indonesia atau tentaranya akan memutuskan masalah tersebut. Ancaman ini disampaikan setelah tunduknya Guangxi kepada TNI meskipun sebelumnya Xi Jinping tetap keras kepala dengan mengatakan akan memulai perang nuklir kepada Indonesia. TNI terus memberikan tekanan serta tuntutan agar wilayah yang dikuasai tidak diotak-atik. Artinya mendesak Cina harus mengakui penaklukannya atas wilayahnya. Proposal kami untuk demilitarisasi dan denasifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim penghapusan ancaman terhadap keamanan yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami. Sudah diketahui musuh, kata juru bicara Cina kepada pers ASEAN, sedangkan juru bicara Indonesia mengatakan dengan tegas intinya sederhana. Penuhi tuntutan ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara kami. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Cina meskipun dengan licik menggunakan senjata kimia telah membuat seluruh warga frustasi dan pesimis atas tentara mereka sendiri dan mendesak Jinping agar segera memenuhi permintaan dari Indonesia. Saat perang masuki fase paling mengerikan di Guangxi, pasukan TNI terlibat dalam pertempuran sengit di timur dan selatan Cina setelah kemunduran medan perang yang memalukan. Pasukan Cina yang awalnya sangat sombong karena didukung oleh Jerman dan Israel pada hari Jumat, sebuah pesawat tidak berawak yang diyakini milik TNI menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Cina, menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategi Cina dalam serangan terbaru. Untuk mengungkap celah dalam pertahanan udaranya, sebuah drone yang dicurigai menyerang pangkalan yang sama mengatakan telah menembak jatuh drone di pangkalan udara Angels, di mana 3 tentara tewas. Cina tidak berkomentar. Di bawah kebijakan tentang insiden di dalam negaranya yang mungkin akan menjadi sejarah runtuhnya tembok raksasa milik Cina, dari informan kami melaporkan Presiden Jokowi memperingatkan tentang Tiongkok untuk melarikan diri dari Guangxi demi hidup mereka sendiri. Presiden juga hanya memberikan 2 pilihan kepada mereka, melarikan diri atau menyerang komando, mengatakan dalam sebuah postingan Telegram pada hari Jumat bahwa pasukan TNI melakukan segalanya untuk membuat pasukan Cina merasakan tanggapan terhadap teror mengerikan di seluruh wilayah yang diduduki sementara dari Hainan dan Guangxi. Tentara Cina tidak memiliki dan tidak akan memiliki satu pangkalan yang aman. Dia memperingatkan petarung kami akan menghancurkan semua gudang markas penjajah peralatan mereka dimanapun mereka berada sampai Cina menyerah. Mereka hanya dapat melakukan 2 hal, melarikan diri atau menyerah. Kami tidak memberi mereka pilihan lain. Kap Komando juga mendesak orang-orang di Guangxi untuk menjauh dari fasilitas militer, jangan tinggal di dekat pangkalan dan lapangan udara militer, lebih baik melindungi di pegunungan, jangan di dalam tembok Cina, karena TNI akan meratakannya dengan tanah, ujar Kap Komando Jerman. Dan Cina kehilangan 5.020 kendaraan militer di perang Guangxi. Militer Jerman yang mengirim tank Leopard untuk membantu Cina telah kehilangan 500 kendaraan militer seperti dilaporkan Orik, situs sumber terbuka yang melacak kerugian peralatan militer di seluruh dunia. Bukti foto-foto yang dikumpulkan di Guangxi seperti dilaporkan Newsweek, berdasarkan data terakhir 3.200 kendaraan milik militer Cina hancur, 10 rusak, 32 ditinggalkan dan 139 ditangkap oleh pasukan TNI. Di antara kerugian Cina yang dicatat oleh Orik ada 91 tank, 55 diantaranya diperkirakan hancur.
TNI diperkirakan memiliki lebih dari 12.000 tank dan 20.000 kendaraan tempur lapis baja. Sebelum perang di Cina dimulai jauh lebih jumlah pasukan yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2.500 tank dan lebih dari 2.800 kendaraan lapis baja menyerbu Xi dengan pengiriman 1,5 juta pasukan menurut perkiraan resmi Amerika Serikat. 480 kendaraan tempur lapis baja Jerman dan Cina terlibat dalam konflik tersebut. Sejak itu diperkirakan bahwa Jerman dan Cina telah kehilangan lebih dari 1/4 tank dan tersedia untuk kampanyenya desas-desus telah menyebar tentang ketidakmampuan untuk memperbaiki tank yang rusak dan kapasitasnya untuk membangun tank baru setelah TNI dan sekutu menyerang dengan 1,5 juta pasukan dan pasukan TNI yang membajak tank milik Cina dari kekalahan pasukan Tiongkok di Hainan. Menurut Ori, kemungkinan jumlah sebenarnya kerugian peralatan yang diderita oleh pasukan Jerman di Cina lebih tinggi meskipun tidak dapat diverifikasi. Perkiraan tentara Indonesia menyebutkan jumlah kerugian peralatan Cina dan Jerman jauh lebih tinggi, mengklaim bahwa pasukan tersebut telah kehilangan 176 tank dan 41 kendaraan tempur lapis baja. Cina di sisi lain tidak pernah membagikan laporan tentang kerugian peralatan mili di Hainan dan Hongzhi. Terlepas dari jumlah pasti tank dan kendaraan lapis baja Leopard Jerman yang hilang di Guangxi, para ahli mengatakan kerugian tersebut merupakan masalah yang signifikan. Menurut pakar militer Barat Tengger, dihancurkan karena cacat desain fatal di kendaraan di mana pasukan dan amunisi berbagi ruang yang sama. Tank Jerman menyimpan amunisi di bagian atas tempat sebagian besar kru, biasanya 2 pria berdiri jika tank terkena tembakan. Amunisi di dalam sangat mungkin meledak. Tim kami di lapangan melaporkan bahwa militer barat telah mengetahui selama bertahun-tahun tentang cacat desain dalam tank yang disebut efek Jack in the Box Angkatan Bersenjata TNI. Yang mengetahui hal tersebut mengklaim mereka telah menghancurkan 2 tank awal dari penyerangan 1,5 juta tentara. Selain itu, sejumlah truk militer Cina juga dilumpuhkan seperti diberitakan NBC. Tidak disebutkan di mana persisnya lokasi pertempuran, tapi ini dikabarkan telah masuk lebih dalam ke Guangxi. Sebelumnya BBC memberitakan klaim bahwa 5 pesawat dan 1 helikopter militer Cina dan telah ditembak jatuh 1,5 juta. Pasukan TNI dan sekutu mengamuk dikabarkan akan menuju tembok Cina untuk melanjutkan invasi ke Beijing. Kerugian peralatan yang diderita oleh pasukan Jerman di Cina lebih tinggi meskipun tidak dapat diverifikasi. Perkiraan tentara Indonesia menyebutkan jumlah kerugian peralatan Cina dan Jerman jauh lebih tinggi, mengklaim bahwa pasukan tersebut telah kehilangan 176 tank dan 41 kendaraan tempur lapis baja. Cina di sisi lain tidak pernah membagikan laporan tentang kerugian peralatan mili di Hainan dan Hongzhi. Terlepas dari jumlah pasti tank dan kendaraan lapis baja Leopard Jerman yang hilang di Guangxi, para ahli mengatakan kerugian tersebut merupakan masalah yang signifikan. Menurut pakar militer Barat Tengger, dihancurkan karena cacat desain fatal di kendaraan di mana pasukan dan amunisi berbagi ruang yang sama. Tank Jerman menyimpan amunisi di bagian atas tempat sebagian besar kru, biasanya 2 pria berdiri jika tank terkena tembakan. Amunisi di dalam sangat mungkin meledak. Tim kami di lapangan melaporkan bahwa militer barat telah mengetahui selama bertahun-tahun tentang cacat desain dalam tank yang disebut efek Jack in the Box Angkatan Bersenjata TNI. Yang mengetahui hal tersebut mengklaim mereka telah menghancurkan 2 tank awal dari penyerangan 1,5 juta tentara. Selain itu, sejumlah truk militer Cina juga dilumpuhkan seperti diberitakan NBC. Tidak disebutkan di mana persisnya lokasi pertempuran, tapi ini dikabarkan telah masuk lebih dalam ke Guangxi. Sebelumnya BBC memberitakan klaim bahwa 5 pesawat dan 1 helikopter militer Cina dan telah ditembak jatuh 1,5 juta. Pasukan TNI dan sekutu mengamuk dikabarkan akan menuju tembok Cina untuk melanjutkan invasi ke Beijing.